Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Fadil Widiansyah, Fadil dengan orang enak. Hari ini saya mau cerita apa adanya gua dan nggak dilebih-lebihin. Mungkin kedengarannya nggak masuk akal ya, tapi ini yang terjadi. Hari ini saya narik dari pagi sampai malam. Ini udah jam 00.25. Itu hasilnya total hanya cuma 20.000 teman-teman. Pagi tadi saya keluar dari jam 7, keluar dari rumah jam 7, terus nunggu orderan nggak dapet, geser lagi nggak dapet lagi, akhirnya saya dapat orderan di jam 9. Jam 9 saya dapat orderan dan itu nominalnya 11.200, jarak tempuh 4 kilo, dan ternyata 4 kilo itu orderan Argo sangat hemat ya teman-teman. Dan ibu-ibu ini customer itu titiknya nggak sesuai, jadi saya sudah sampai ke titik lokasi penjemputan. Habis itu saya tanya sesuai titik atau enggak, dia bilang iya. Pas nyampe saya bawa nih, pas nyampe ke titik pengantaran, Anda sudah sampaikan begitu kan mapnya di default map GPS, dan ternyata masih bilang maju lagi mas. Itu nggak sampai sekilo sih, nggak sampai 1 kilo, tapi itu bikin saya agak sedikit bete gitu. Nah terus di orderan yang kedua itu saya dapat orderan di siang hari teman-teman. Orderan siang hari, orang anak sekolah pulang ya, anak sekolah pulang dapat orderan. Angka nominalnya juga sama 11.200, cuma jarak tempuhnya nggak sampai 3 kilo. Nah ini perbedaannya. Orderannya juga sangat hemat, orderan sangat hemat di Maxim itu sendiri. Jadi di Maxim saya agak kasih cerita sedikit. Di Maxim orderan dekat atau jauh maksimum dan minimumnya, dalam arti Argo minimum itu 11.200, tapi jarak tempuhnya itu 4 kilo. Tapi kalau misalkan orderannya 1 kilo, 2 kilo atau 0,5 kilo, itu masih tetap disebut orderan yang sangat hemat juga, Argo minimum 11.200. Dan pas dapat orderan anak sekolah ini, pas saya datang ke titik lokasi penjemputan, tahu nggak, anaknya itu belum di titik lokasi teman-teman. Anaknya itu masih di dalam sekolahan, jadi nunggu pulang dia udah order duluan gitu. Nunggu lagi lah saya sekitar hampir 10 menitan lah, nunggu lagi saya 10 menit. Nah Argo di situ waktu tunggu customer udah habis 5 menit ya kan. Pas 5 menit saya cek lagi, ini beneran order enggak gitu. Oh ternyata beneran tuh. Nunggu lagi 5 menit, tapi saya pingin nambah waktu tunggu, tapi nggak sampai hati saya buat nambahin waktu tunggu. Akhirnya saya tunggu lagi lah 10 menit, dan 10 menit itu saya nunggu nggak sampai nambahin waktu tunggu gitu, nggak sampai hati saya. Akhirnya saya nunggunya itu sambil ngerokok, dapatlah sebatang itu rokok. Nah setelah
customer datang nih, anak sekolah datang, teman-teman tahu nggak teman-teman, boncengnya itu anak sekolahnya nggak, duduknya tuh nggak nengah gitu, jadi miring duduknya. Jadi saya agak ngimbangin motornya itu agak kewalahan gitu kan, saya nggak terbiasa kan bonceng miring gitu. Nah di situ saya juga jadinya naik kendaraannya, bawa customernya saya nggak terlalu kenceng, pelan gitu, itu kan memakan waktu juga gitu. Dan alhamdulillahnya di sini saya juga bersyukur, alhamdulillahnya anak sekolah itu ngasihnya 12.000 gitu, nggak pas. Biasanya ada orang yang ngasih 11.000 doang, walaupun ada yang 11.500, walaupun harganya 11.200. Alhamdulillah saya masih bersyukur ngasihnya 12.000. Saya kembaliin juga saya nggak ada kembaliannya. Dan setelah saya sudah nganter nih, saya tunggu sekitar 15 menit seperti biasa. 15 menit saya tunggu di titik penyelesaian. Dan di situ saya nggak dapat orderan teman-teman. Wow, cuacanya udah panas, terus haus ya kan, mau makan jam siang baru dapat 20.000 gitu. Bensin sudah kedip, terus saldonya maksimum udah 14.000. 14.000 itu udah notif buat minta diisi lagi teman-teman. Akhirnya nunggu udah lama, saya kan udah dapat 20.000 ya, dapat 20.000. 15 menit sudah lewat, saya nyari bensin. Nah pas saya nyari bensin, saya isinya nggak semuanya teman-teman, saya isi hanya 10.000 ya kan, ke pom bensin yang pakai token pakai barcode ngisinya 10.000. Nah setelah saya ngisi bensin 10.000, habis itu kan cuaca panas banget, terik, haus gitu. Akhirnya saya memutuskan buat istirahat gitu. Ya seperti biasa saya istirahat di jam waktu panas itu, saya istirahat, rebahan. Dan rebahannya itu saya di atas motor teman-teman, di atas motor. Kakinya saya terlentang, kakinya saya ke atas stang motor, karena motor saya itu depannya itu nggak ada totoknya, karena kan motor saya beat street gitu kan, jadi langsung speedometer. Jadi saya kebalik, jadi kepala saya ada di jok belakang, terus kaki saya ada di stang. Mungkin teman-teman ngerasain lah kalau ngojol terus takut motornya kemana-mana, maksudnya gimana-gimana motornya gitu kan, kita jaga, terus khawatir juga kan ada curanmor. Makanya akhirnya saya tidur di atas motor. Pas sambil istirahat, tiba-tiba nih handphone saya bunyi. Nah pas saya bunyi, orderan itu teman-teman, orderan masuk, bunyi satu lagi, harganya sama 11.200. Nah langsung kan saya bergegas tuh buat buat bangun dari istirahat saya orderan saya terima. Habis saya terima, lihat lokasinya, terus lihat lagi titik jemput sampai titik antar. Wah apal nih jalan kan, apal, terus lokasi-lokasi, wah saya jalurnya paham nih. Ya udah, set, langsung handphone saya ini saya pasang di holder begini, set, udah selesai, langsung saya OTW, siap OTW gitu kan. Saya chatting customer, saya siap OTW, mohon ditunggu. Semangat tuh. Ketika sudah sampai di titik lokasi, customernya udah nunggu di samping jalan. Nah pas samping jalan udah saya tanya atas nama ini ke arah sini gitu, oh sesuai ini. Terus saya juga ternyata customer itu melihat plat nomor saya gitu, ngecek oh ya benar gitu. Saya kan pakai masker, sesuai, dia mau naik. Dan pas di pertengahan jalan mau nganter customer ini mendung teman-teman.
mendungnya gelap banget. Wah, pokoknya rasa was-was lah, karena saya nggak bawa jas hujan juga gitu. Dapat gerimis, saya agak kenceng bawanya, agak lumayan kenceng ya. Saya percepat kecepatannya itu karena saya ingin buru-buru sampai nih, jangan sampai hujan deras terus jadi bawa customernya kehujanan di jalan tuh. Jangan sampai, saya nggak ingin sampai kehujanan gitu. Dan akhirnya saya narik gasnya agak kencang ya, kurang lebihnya sekitar 50 km per jam lah. Itu udah kencang buat kita bawa customer, jadi biar cepat nyampai gitu. Setelah sudah sampai, alhamdulillahnya nih udah sampai. Jadi kita bawa customer hanya dapat gerimis-gerimis kecil gitu, tapi udah gelap gulita tuh. Udah sampai ini udah gelap gulita, alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya saya dikasih argo dengan argo 11.200. Alhamdulillahnya customer memberikan bayar nominal 15.000. Di situ alhamdulillah 15.000 ganti. Saya pikir ganti bensin nih tadi gitu kan. Berarti total yang saya pegang itu 12.000, 11.200, 12.000, 15.000. Kekurangannya terus bensin 10.000 ya kan. Berarti 39 dikurangin 10.000, 29 Nah, 29 itu akhirnya saya nunggu buat memastiin ini hujan lebat atau enggak, dan kenyataannya hujan lebat teman-teman. Jam 3 itu hujan lebat sampai malam seperti ini, sampai jam setengah 11. Nah, setengah 11 hujan. Akhirnya saya buat beli kopi nih, buat beli kopi. Sisanya tinggal 25.000 karena harga kopinya 4.000 ya kan. 5.000-nya saya buat beli rokok 2 batang, dan sisanya saya sekarang 20.000 teman-teman. Alhamdulillah lah 20.000. Dan sekarang sudah jam 00 lebih. Saya harus pulang istirahat, membawa uang hanya 20.000 teman-teman. Tetap alhamdulillahirobbilalamin, saya masih dikasih rezeki hari ini 20.000. Cuma 20.000 rupiah sisa bersihnya teman-teman. Ya udahlah. Mungkin banyak yang ngira teman-teman di luar sana driver ojol itu enak ya. Driver ojol itu enak, tinggal duduk nunggu orderan, habis dapat orderan jalan dan dapat duit. Tapi kenyataannya kadang nggak kayak gitu teman-teman. Ya ini kenyataannya yang saya hadapi sekarang. Saya bukan ngeluh ya teman-teman, saya bukan ngeluh, serius nggak ngeluh. Saya cuma pingin cerita, karena saya punya konten, punya channel begini, makanya saya pingin cerita teman-teman, cerita jujur dan realitanya seperti ini. Saya hari ini nggak biasanya bawa 20.000, dan ya hari ini saya bawa 20.000. Saya bawa pulang 20.000 rupiah, alhamdulillah lah. Mungkin dari cerita saya, dari video ini, teman-teman bisa jadi pengingat bahwasannya di luar sana itu masih banyak banget pejuang-pejuang, masih banyak yang berjuang keras walaupun hasilnya nggak sebanding ya. Pokoknya tetap semangat buat teman-teman yang masih berjuang di jalan. Buat para teman-teman driver tetap semangat lah pokoknya.
Kita itu kan kerja keras ya, tapi kerja keras bukan berarti kita itu apa ya? Bukan berarti kita itu lemah ya teman-teman. Kita kerja keras itu karena kita itu tangguh ya, kita kuat, kita siap menghadapi, kita pantang menyerah, dan yang jelas kita itu kuat dan yaitu tangguh. Oke, mungkin itu aja teman-teman cerita gua hari ini. Luar biasa adrenalinnya ya. Mungkin teman-teman mempunyai cerita atau pengalaman hal yang sama, boleh cerita atau tulis di kolom komentar teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Salam kepenak dari Fadil Singh, kepenak orang apa orang kepenak guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Views on the edge of the sea, hunger in my chest for the